Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dalam channel saya, Pramartas Garden. Nah, dalam channel ini kita akan membahas tentang tanaman-tanaman berbuah yang bisa hidup di dataran rendah. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut ke video yang berikutnya dan menunjukkan map di mana lokasi saya sangat dekat dengan pantai, saya minta tolong kepada teman-teman di rumah untuk subscribe dan like, serta kirimkan sesuatu di kolom komentar, baik berupa pertanyaan atau saran, bahkan masukan. Ya, jika teman-teman di rumah mengetahui informasi lebih terkait dengan tanaman kelengkeng. Gimana sih bentuk tanaman kelengkeng? Ayo kita lihat. Tanaman lengkeng atau kelengkeng dengan nama ilmiah Dimorphocarpus longanlours berasal dari utara India Timur, Burma, atau Cina. Lengkeng yang dibudidayakan di Indonesia ada dua macam, lengkeng lokal dan lengkeng introduksi. Lengkeng lokal ada beberapa kultivar, di antaranya adalah lengkeng batu dan lengkeng kopior. Sedangkan lengkeng introduksi ada yang dari Thailand, misalnya Quang Dai dan Diamond River. Dan berasal dari Vietnam adalah lengkeng pimpong. Lengkeng memiliki daya adaptasi yang cukup luas. Lengkeng dapat tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, ini adalah contoh tanaman kelengkeng saya yang sudah berbuah. Ini masih bunga tapi ya. Nah, ini bentuk daun dari kelengkeng. Ini jenis yang Diamond River. Bisa dilihat bentuk daunnya, warnanya cerah ya. Kemudian tidak sedikit bergelombang dan ukurannya tidak terlalu besar. Tidak seperti kelengkeng new crystal. Kalau new crystal panjang-panjang sekali, kalau ini tidak terlalu panjang. Nah, ini bunganya. Nah, di sini saya punya beberapa jenis tanaman kelengkeng. Yang ini namanya Diamond River. Nah, ini daunnya ya tidak terlalu besar, agak bergelombang, warnanya hijau cerah. Oke, sudah. Kemudian ini adalah kelengkeng merah. Kelengkeng merah ini masih langka sekali di Indonesia dan ini saya masih tidak terlalu besar, tapi sudah keluar pucuknya, warnanya merah. Ya, bisa dilihat pucuknya merah sekali. Nah, buahnya juga merah. Nah, ini adalah tanaman yang cukup genjah juga selain Diamond River, tapi tetap Diamond River nomor 1. Ini tetap genjah kok. Tidak, maksudnya genjah itu dia tidak perlu pemupukan khusus, tidak perlu perlakuan khusus. Tinggal kalian siram, berikan matahari, that's it. Sudah. Ya. Warna daunnya merah. Nah, kemudian ini adalah kelengkeng aroma durian. Bisa dilihat daunnya warnanya hijau pekat, hijau tua. Dan daunnya agak besar dan tidak bergelombang, tetapi gelombangnya itu di tengah daunnya, bukan di pinggir tepi daunnya, tapi di tengah daunnya gelombangnya. Nah, jangan sampai salah membedakan antara kelengkeng aroma durian sama mata lada, karena ini hampir-hampir mirip sih, cuma dia kelengkeng aroma durian ini lebih hijau dia. Kalau mata lada dia warnanya lebih hijau terang. Ya, bisa dilihat. Next, ini adalah jenis atau tipe daun dari kelengkeng mata lada. Kelengkeng mata lada ini benar-benar enak banget karena bijinya itu kecil sekali. Jadi kalau kita makan buahnya itu full dengan dagingnya saja. Bijinya kecil sekali. Ya, daunnya dia warnanya hijau terang dan agak kecil serta tidak bergelombang.
Nah ini, kalau yang ini memang dia kelengkeng yang dibudidayakan untuk dijual, karena sekalinya dia berbunga itu banyak sekali dempolannya, karena dia merupakan salah satu kelengkeng modern. Kelengkeng modern itu artinya dalam satu bunga itu sudah memiliki putik dan benang sari. Jadi kemungkinan dari bunga menuju buah itu sangatlah besar. Tapi ini harus memerlukan perlakuan khusus untuk pembungaannya, namanya pembusteran. Ini jenis new crystal. Kalau new crystal itu daunnya panjang-panjang sekali. Ini jari saya, dan ini daunnya. Bisa dibayangkan panjangnya, sangat panjang. Ini benar-benar kelengkeng yang mahal. Ya. Nah ini saya baru beli, jadi masih kecil sekali. Saya belinya online. Kalau beli online itu ya kalian tahulah beli dapatnya setinggi apa ya. Jadi ini masih kecil sekali, tapi ini adalah okulasi. Jadi saya berharap dengan okulasi ini dapat membantu pertumbuhannya dan pembungaannya lebih cepat. Ada yang tahu ini jenis kelengkeng apa? Ya ini jenis kelengkeng pimpong. Kenapa? Dari mana sih taunya? Nah dari bentuk daunnya. Kalau kalian lihat bentuk daunnya itu sangat kecil dan dia melipat ke bawah. Nah, saya lihat ya melipat ke bawah dia daunnya. Saya sorot dari samping. Nah melipat ke bawah dan dia kecil-kecil sekali daunnya. Tapi buahnya sebesar pimpong, sebesar bola pimpong. Nah ini juga termasuk kelengkeng yang genjah, jadi tidak perlu perlakuan khusus. Dan semua tanaman kelengkeng saya itu tabu lampot. Tabu lampot. Mata lada juga genjah ya. Mata lada juga genjah. Sama aroma durian juga genjah. Asal diberikan matahari serta penyiraman dan asupan nutrisi yang cukup. Nah ini dia perbedaan. Jatuh diterpa angin. Oke, saya tata ulang. Tadi jatuh diterpa angin. Ya, ini bisa teman-teman tebak ulang ya. Ini apa? Yuk, kita dari kanan atau kiri ya? Dari kanan aja. Nah, dari kanan ini adalah kelengkeng merah. Tapi kok daunnya hijau ya? Ya karena dia sudah tua. Nah, kalau dia sudah tua, kalian pengen pergi ke toko tanaman dan bingung masa sih ini kelengkeng merah, kalian bisa lihat di batang bawahnya. Nah, warnanya merah ya. Tuh, merah. Warnanya merah, kemudian ini coklat, ini merah, bisa kan ya dibedakan ya. Oke, nah, yang sebelahnya kelengkeng apa? Ya, kelengkeng Diamond River. Sebelahnya lagi kelengkeng pimpong. Sebelahnya lagi mata lada. Nah sebelahnya lagi bisa dilihat ya tebalnya, warnanya lebih hijau pekat. Ini bukan hijau busuk ya, karena warnanya di kamera agak gelap, tapi ini hijau tua yang benar-benar pekat. Ini aroma durian. Di sebelahnya adalah mata lada. Nah yang paling besar dan bentuk daunnya itu tidak setegak daun-daun pada umumnya, jadi dia berunduk daunnya karena saking besarnya, saking beratnya ya. Itu adalah kelengkeng new crystal. Ya ini bagian dari ranting masih, tetapi bedanya tidak ada bunga. Kenapa ya? Sedangkan yang di sana, yang di sebelah tadi ada bunganya, dan ini masih satu cabang ya. Bisa teman-teman lihat, ini masih satu cabang. Itu cabang utamanya di bawah. Nah, bisa teman-teman lihat potnya sangat kecil sekali. Potnya sangat kecil sekali, dan ini adalah salah satu bentuk cara paksaan agar dia mau berbuah. Tapi ternyata
kelengkeng Diamond River itu adalah termasuk kategori kelengkeng yang genjah. Genjah itu apa? Genjah itu artinya dia mudah sekali berbuah. Nah, ternyata saya salah melakukan ini. Ternyata tanpa perlakuan yang seperti ini, kelengkeng ini pun akan berbuah dengan sendirinya. Cuma biasalah ya, kita tidak sabaran dalam ingin melihat hasilnya. Nah, kelengkeng ini sudah berbuah sebanyak 4 kali. Dan usia dari tanaman ini mungkin sudah 5 tahunan. Batangnya sudah besar, batang bawahnya. Dan ini medianya kecil sekali, bisa dilihat ya. Jarak antara batang ke pinggir-pinggir dari medianya sangat dekat. Dan ini terpaksa saya gores-goreskan. Kenapa? Karena kelengkeng tidak suka air yang tergenang. Jika airnya tergenang di sini, ya di sini airnya tergenang, dia akan berwarna kuning daunnya. Dan itu akan mempengaruhi tanaman serta pertumbuhan bunga. Sempat dia dulu tumbuh bunga, tetapi karena ada air yang tergenang di sini, bunganya menjadi kering dia. Menjadi kering karena terlalu banyak air. Nah, sehingga tidak boleh tergenang di sini airnya. Nah, ini kenapa saya isikan telur. Saya ceplokkan telur di sini. Kenapa? Agar dia bunganya itu tahan lama. Jadi cangkang telur itu mengandung fosfor yang dapat membantu agar bunga itu tetap pada tempatnya, tidak rontok gitu ya. Karena kelengkeng itu terkenal bunganya yang cepat rontok. Itu. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih ada yang berbunga, ada yang ranting yang tidak berbunga. Oke, kita bahas ya. Jika teman-teman lihat di sini tanaman, di sini daunnya, dan di sini ada bangunan, di sini ada bangunan. Ya, jelas sekali alasannya itu karena cahaya matahari tidak full menyentuh bunga tanaman itu sendiri, jadi bunganya tidak muncul di ranting-ranting yang bagian ini. Nah, bisa dilihat ini kena cahaya matahari, di sini tidak gelap ya. Nah, itulah yang menyebabkan dia tidak muncul bunga. Jadi untuk tabu lampot itu nilai plusnya itu adalah tanaman tidak mudah besar. Jadi besarnya itu tidak ngawur gitu ya, besarnya itu terkontrol. Dan pemakaian pupuk pun dapat ditakar dengan baik karena dia sudah ada media. Jadi kita tinggal menakarkan sesuai dengan besarnya media saja. Kalau di tanah lapang itu kita kadang pupuknya kadang mencar kemana-mana. Jadi saat nyiram itu kadang berhamburan pupuknya. Kalau di pot itu tidak berhamburan. Itu lebih kelebihan dari tabu lampot. Nah, kelengkeng ini adalah tanaman yang cocok ditabulampotkan. Ada beberapa tanaman yang memang tidak cocok ditabulampotkan, akan kita review di pembahasan berikutnya. Ini sangat bagus untuk ditabulampot, sangat genjah. Ini adalah rekomendasi saya kepada teman-teman yang tidak sabaran ingin kelengkengnya berbuah. Ini adalah jenis kelengkeng yang tepat untuk teman-teman ya. Oke, sekian review saya untuk kelengkeng pada hari ini. Nah, untuk review yang berikutnya kita akan membahas tentang buah tin. Buah tin, apa sih itu buah tin gitu ya? Sampai jumpa, terima kasih.